Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'da. Seluruh musyrifah Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, seluruh mahasantri Ma'had Al-Jami'ah dimanapun berada yang dirahmati Allah, juga seluruh pemirsa yang mengikuti kajian kitab Wasiyatul Mustafa pada Daurah Ta'lim At-Turathi angkatan kelima. Syukur alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Wasiyatul Mustafa, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk itu kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man wasalafuna sholih wa nakhussu muallif hadzal kitab wa jami'i talamidina syai'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi alamatil khair kang tetep ing dalem mertelaaken pira-pira tanda kebagusan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, dawuh alamatus sabri ing kala alamatus sabri. Alamatus sabri utawi pira-pira tetengere sabar iku husnus sarirati baguse ati indallah ing dalam ngarasane Gusti Allah, wa husnul khidmati lan baguse lumati Gusti Allah. Di fasal menjelaskan tentang tanda-tanda kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alamatus sabri husnus sarirati indallahi wa husnul khidmati. Tanda-tanda bahwa seseorang itu bersabar, punya sifat sabar di dalam dirinya, itu adalah husnus sarirah, ya, baiknya hati orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga husnul khidmah, baiknya sikap untuk melayani, berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ali wa ali lil mukmini iku tetep kedene wong kang iman. Salatu alamatin utai telu biro-biro tetenger. Bukhdul mali rupane siji bendu utawa bendu bondo, wa bughdun nisa ilan bendu pira-pira wong wadon, wa bughdul kalam ilan bendu kalam utawa omongan, fi aradin nasi ing dalem ketinggalani pira-pira menungso. Wahai Ali, seorang mukmin itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama adalah bughdul mal, dia benci terhadap harta. Artinya dia tidak, orientasi hidupnya itu bukanlah untuk mencari dan mengumpulkan harta saja, tidak. Nanti enggak mikir bondo, enggak mikir bayaran, tidak mikir ini, tidak. Tetapi semata-mata khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bughdul nisa, benci terhadap perempuan-perempuan. Artinya bagaimana? Bukan berarti kok membenci perempuan, tidak mau untuk menikah, tidak terlalu fokus hatinya mekur nyenenginya kone wong wedok-wedok tok, seneng ini, seneng ngono, seneng ini, dan seterusnya. Bughdul kalam, benci banyak bicara di hadapan banyak manusia. Ya alihil ali lil akili iku tetep kedene wong kang duweni akal. Salatu alamatin utai telu biro-biro tetenger. Al isti'anah rupane siji amrih pitulung bidunya kelan perkara dunya alal akhirati ing atase perkara akhirat. Wahtimalul hafa lan ngeker ngelakoni kasar.
Wasobrulan sobar ala syadaiti ing atase pira-pira kerupekan. Ala syadaiti ing atase pira-pira kerupekan. Wahai Ali, seorang yang punya akal, seorang yang cerdas, seorang yang punya akal pikiran yang sehat itu mempunyai 3 tanda. Apa tandanya? Yang pertama al-isti'anatu bidunya alal akhirah, meminta bantuan kepada dunia untuk urusan akhirat. Artinya bagaimana kok meminta bantuan terhadap dunia? Ya, dia punya dunia, dia punya harta, dia punya ini itu dan seterusnya yang berbentuk kenikmatan-kenikmatan dunia, tetapi orientasi hidupnya bukan untuk itu, melainkan itu semua digunakan dalam rangka untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berjuang hingga akhirnya kemudian nanti dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini digunakan untuk mencari kehidupan akhirat. Ya, itu. Jadi dunia balaghun ilal akhirah. Dunia itu bisa menyampaikan kita kepada kehidupan akhirat yang kekal. Tapi dunia yang bagaimana, yang kita manfaatkan, yang kita gunakan untuk sarana ubudiyah kepada Allah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Punya harta ketika ada masjid musola yang butuh untuk pembangunan, untuk misalkan kegiatan-kegiatan masjid dan seterusnya, itu kita tidak iman untuk mengeluarkan itu untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah. Ada orang fakir, ada orang miskin butuh bantuan, tidak iman mengeluarkan sebagian harta untuk mereka. Ini ad-dunya al-isti'anah bid-dunya ilal akhirah. Ada bencana alam, banyak orang membutuhkan bantuan, kita keluarkan sebagian di antara harta untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana. Ini al-isti'anah dunia ilal akhirah. Ya, kemudian wahtimalul hafa, mencegah, menahan diri dari berbuat kasar. Setiap orang pasti punya emosi, setiap orang pasti dia memiliki batasan-batasan di mana dia itu mampu untuk mengendalikan dirinya. Nah, seorang yang berakal itu biasanya dia berusaha untuk tidak terbawa kepada emosi sehingga dia kemudian melakukan hal-hal di luar kontrol dirinya. Itu seorang yang al-aqil, seorang yang pintar, seorang yang berakal. Wasabru ala syada'id, ketika dia dalam keadaan susah, berat, maka dia bersabar, menerima itu semuanya. Itu adalah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Walitaki walil alimi, walil alimi lan iku tetep kedune wong kang alim. Salah satu alamatin utai telu biro-biro tetenger. Sidkul kalami rupane siji benere omongan. Wajtinabul haram lan ngedohi perkara haram. Wa tawadhu lan tawadhu. Orang yang alim itu tandanya ada 3. Kalau dia berbicara itu dia selalu jujur, tidak menutup-nutupi, tidak ingin mencari pembelaan terhadap dirinya. Ini orang alim. Wajtinabul haram, kalau ada sesuatu yang haram dia tinggalkan itu, karena dia tahu barang haram itu bukan sesuatu yang menjadi hak dirinya, maka dia akan tinggalkan itu. Dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Kalau yang batil dia tinggalkan, maka inilah orang yang alim. Wa tawadhu, dia berlaku tawadhu, tidak sombong di dalam kehidupannya. Walitakilan ikut tetap kedune wong kang takwa. Salah satu alamatin utai telu biro-biro tondo. Ya taki rupani siji wedi sapa man al-kadhiba ing goro wal khabatha lan omongan jember utawa Allah. Wajali susari lan konjolo. Wayat mulan ninggalaken sapa man syatrul halal ing separone perkara hang halal. Makhafatan krana arahe wedi ayaka ing yen tumiba sapa man fil harami ing dalam perkara kang haram. Orang yang bertakwa itu punya 3 tanda. Yang pertama adalah dia takut untuk berbuat bohong. Dia takut untuk berkata kotor. Kemudian dia menjauhi teman-teman yang jelek, dan dia meninggalkan sebagian di antara sesuatu yang halal karena khawatir seandainya dia
jatuh kepada sesuatu yang haram. Jadi orang yang bertakwa itu kalau belum jelas bainal haqqi wal batil, belum jelas antara halal dan haram, masih syubhat, dia mending meninggalkan. Dia tidak mau untuk mengikuti itu, tidak mau untuk mengambil itu. Karena apa? Makhafatan an taqa'a fil haram. Ya Ali, ya Ali, lisut ke ikut tetap kedua ini sifat sidik. Salah alamatin utai telu biro-biro tondo. Kitmanul ibadatin nyatani siji ngumpetaken ibadah. Wakit manus sodako tilan ngumpetaken sodako. Wakit manul maksiat tilan ngumpetaken maksiat. Hei Ali, seorang yang jujur itu memiliki 3 tanda. Pertama adalah kitmanul ibadah. Ketika dia beribadah, dia lebih senang untuk menyembunyikan ibadah yang dilakukan. Ketika dia bersedekah, dia juga lebih senang untuk menyembunyikan sedekah yang dia berikan. Ketika dia bermaksiat pun dia menyembunyikan kemaksiatannya. Ya Ali, ya Ali, walil abidilan ikut tetap kedua ini wong kang ngibadah. Salah alamatin utai telu biro-biro tondo. Yumki turupane bendu sopo abid nafsahu ing hawa nafsune abid. Wayu hasibulan nglanjerat sopo abid ing nafsu. Wayu tilulan dawaaken sopo abid al qiyamah ing jumenenging ibadah baina yadaillahi ing dalam ngarsani Gusti Allah Ta'ala halih maha luhur sopo Allah. Ta'ala halih maha luhur sopo Allah. Seorang hamba kawulane Gusti Allah sing sejati itu juga punya 3 tanda. Yang pertama ada apa? Yumkitu nafsahu, dia benci terhadap nafsunya. Jadi kalau nafsunya ingin melakukan A misalkan, maka bagaimana dia menahan diri dari nafsu tersebut, tidak menuruti keinginan nafsunya. Ini orang yang ahli ibadah. Wa yuhasibuha, diteliti terus, dihisab. Nafsuku wis piye, ibadahku selama hari ini bagaimana, sudah banyak taatnya atau belum, sudah banyak ingat saya kepada Allah atau belum. Itu diteliti terus kalau seorang yang ahli ibadah. Wa yutilul qiyamah, kalau dia melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia panjangkan waktunya. Artinya dia lebih banyak bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada memperturutkan keinginan-keinginan dirinya bersama dengan orang di sekelilingnya untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali solihilan iku tetap kedune wong kang soleh. Salah satu alamatin utai telu biro-biro tetenger. Yuslihu rupane siji bagusi sopoman baina yadai lahi ing dalam antarane Gusti Allah wa bainahu lan ing dalam antarane iman. Bila amali kelawan ngamal as-solihi kang soleh apa amal. Wa yuslihu lan bagusi sopoman dinahu ing agama iman. Dinahu ing agama iman utawa mbaliin ing soleh ya ora apa-apa. Soleh yang depan itu tadi. Dinahu ing agamane soleh bila amali kelawan ngamal. Wa yardolan ridho sapa soleh linasi maring menungso ma ing perkara yardo kang ridho apa ma linapsihi maring awak dhewe ne soleh. Orang yang soleh punya 3 tanda. Pertama, dia selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya dalam melakukan amal soleh pada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun tanpa ada di sekeliling banyak orang. Artinya dalam keadaan sendiri dia juga berusaha untuk memperbaiki kualitas amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berusaha untuk melaksanakan agamanya itu dengan baik, ya. Dia berusaha untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya dengan baik, dengan melakukan amal yang baik pula. Dia ridho kalau seandainya ada sesuatu yang itu menimpa dirinya dan dia ridho, maka seperti itu pula dia juga akan ridho jika sesuatu itu juga didapatkan oleh orang lain. Wali sa'idilan ikut tetap kedune wong kang bejo. Salah ya Ali, ya Ali. Ya Ali, ya Ali, wali sa'idilan ikut tetap kedune wong kang bejo. Salah alamatin utai telu biro-biro tetenger. Kutun rupane siji pikuatan halalun kang halal apa kut wa mujalasatul ulama ilan reruangan biro-biro wong alim. Wassalawatul khamsilan salat 5 waktu. Mal imam syartani imam. Jadi seorang yang beruntung itu
punya 3 tanda. Yang pertama kutun halal. Kutun halal artinya kekuatan makanan yang dia makan itu berasal dari sesuatu yang halal. Berarti bukan hanya sekedar makan, tetapi rizki yang dia dapatkan itu berasal dari sesuatu yang halal. Pekerjaannya juga halal, tidak pernah mencuri, tidak pernah menipu orang, tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan seterusnya. Maka itu adalah kutun halal. Wa mujalasatul ulama, dia senang bergaul dengan para ulama, kumpul dengan orang-orang alim, dengan orang-orang solih, itu senang. Wassalawatul khamsi mal imam, sholat berjamaah bersama imam, dia juga senang dengan seperti itu. Nah, ini tanda bagi orang-orang yang beruntung, ya, alamatus sa'i. Jadi tanda bagi orang-orang yang beruntung. Ya Ali, ya Ali. Walil mukmini lan iku tetep kedune wong kang iman, salah satu alamatin utai telu biro-biro tondo. Yubadiru rupani siji ake-ake sapa mukmin fi taatillah ing dalem ngabukti Gusti Allah. Wa yaztani bulan ngedohi sapa mukmin al maharim ing biro-biro perkara kang den haramaken Allah. Wa yusinulan bagus sapa mukmin ilaman maring wong asa akan gawe Allah sapa man ilaihi maring mukmin. Seorang mukmin punya 3 tanda. Pertama, yubadiru fi taatillah, dia segera atau bersegera untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun ketika Allah sudah memanggil, dia akan segera tinggalkan kesibukannya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun dia dalam pekerjaannya, ketika azan itu sudah berkumandang, dia segera selesaikan, tinggalkan pekerjaan itu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa dia adalah seorang yang mukmin, mukmin yang sesungguhnya, ya. Wa yastanibul maharim, kalau ada sesuatu yang haram dia tinggalkan itu, dia tidak mau mendekati sesuatu yang diharamkan Allah. Wa yusinu ila man asaileh, kalau ada orang berbuat buruk kepada dia, maka dia tidak mau berbuat hal yang serupa, membalas keburukan dengan keburukan, tidak, tetapi dia berusaha untuk membalas keburukan itu dengan kebaikan. Ya Aliyu, ya Ali. Wali sakhilan iku tetep keduene wong kang loman, salah satu alamatin utai telu biro-biro tetenger. Al afurupane siji ngapuro indal mikdarati ing dalam nalikane kuwasa males. Wa ikhraju zakat lan ngetoaken zakat, wa hubbus shadaqati lan demen sedekah. Orang yang dermawan punya 3 tanda. Yang pertama adalah dia suka untuk memberikan maaf ketika dia punya kemampuan untuk membalas apa yang dilakukan orang lain kepada dia. Wa ikhraju zakat, zakatnya juga dia keluarkan dan dia juga senang untuk bersedekah. Wa ali ya ali. Walil halimilan iku tetap kedune sifat aris. Wong kang aris, ya. Walil halimilan iku tetap kedune wong kang aris, salah satu alamatin utawi telu biro-biro tetenger. Ya seluruh pane nepung sapa man koto ahu man ing wong koto ahu kang megot sapa man ing haris. Wa yutilan awe sapa man ing wong haramahu kang ngeker sapa man ing haris. Wa ya'fulan ngapura sapa halim aman saking wong dolamahu kang zalim sapa man ing halim. Jadi seorang yang aris, yang bijaksana itu punya 3 tanda. Yang pertama adalah dia selalu menjaga silaturahim kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim dengan dia. Dia juga memberi orang yang tidak mau memberi kepada dia. Jadi nenek wong ra gelem wae, bukan dia kemudian membalas dengan tidak mau memberi pada dia, dia justru memberikan atau mau untuk memberi kepada orang yang mencegah kepada dirinya untuk memberi. Juga wa ya'fu amman dzalamahu, dia memaafkan apabila seseorang yang berbuat zalim kepada dirinya. Ya Ali, ya Ali. Wali soburi lan iku tetep kedene wong kang sabar, salah satu alamatin utai telu biro-biro tetenger. As-sabru rupane siji sabar ala ta'atillah ing ngatasi ngabukti Gusti Allah Ta'ala halimu haluhur sapa Allah. Wasabru lan sabar alal musibati ing ngatasi musibah. Wasabru lan sabar ala qadhaillah ing ngatasi pepesdane Gusti Allah. Tanda orang sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Orang melakukan ketaatan, tentu di situ berat rasanya. Ada kalanya seseorang itu tidak mampu
untuk melakukan berbuat sabar ketika dia taat, sehingga kemudian dia berhenti melakukan kebaikan. Maka seorang yang sabar, dia akan bersabar pula ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia bersabar ketika ada kemaksiatan, artinya begitu ada kemaksiatan dia berusaha untuk menjauhinya. Nah, kalau tidak sabar ya akan ikut lagi. Dulu pernah minum minuman keras misalkan, ada temannya yang ngajak lagi, datang kepada dia mengajak untuk minum minuman keras. Kalau seandainya dia tidak bersabar, dia pasti akan ikut terjerumus. Tapi kalau dia bersabar, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa minum-minuman keras itu bukan sesuatu yang benar, dia akan tinggalkan itu. Ya. Wasabru ala qadaillah, sabar atas qada yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini juga sulit. Kadang kita itu dalam kehidupan orang mengeluh itu pasti kok. Kadang-kadang misalkan Allah sedang memberikan kepada kita ujian berupa sulitnya harta yang kita miliki, rizki ini pailit. Kadang-kadang protes kepada Allah, ya Allah, apa sebenarnya kesalahan dari saya? Kok panjenengan memberikan ujian seperti ini? Ya Allah, kenapa sih panjenengan memberikan musibah yang bertubi-tubi? Kemarin baru saja, misalkan tanaman padi saya tidak panen, hari ini kacangnya nggak panen meneh. Yang beberapa waktu yang lalu sapi saya misalkan itu harganya terlalu murah, nganu begini dan seterusnya. Jadi ini tidak bersabar terhadap qada-qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang yang sabar itu adalah as-sabru ala qadaillah, dia juga bersabar atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ali, ya Ali, walitai bilan iku tetep kedune wong kang tobat salatu alamatin utai telu biro-biro tetenger. Ijtinabul harami rupane siji ngedoi perkara kang haram, berhirsulan rubo wal hirsulan lubo ala talabil ilmi ngatasi nuber ilmu, wala ya'udulan ora bali sapa man, wala ya'udulan ora bali sapa taib, ya, wala ya'udulan ora bali sapa taib lidzan bimaring dosa, kamala ya'udu kaya oleh ora bali sapa, kamala ya'udu kaya oleh ora bali apa al halibu pawan lidor imaring tetek. Hei Ali, seorang yang taubat itu memiliki 3 tanda. Yang pertama adalah ijtinabul haram, dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Wal hirsu ala talabil ilmi, orang yang taubat dia mesti senang untuk mencari ilmu karena dia tahu bahwa banyak hal yang tidak dia ketahui, sehingga karena dia tidak tahu sehingga ketika dia tahu bahwa banyak hal yang tidak dia ketahui, dia terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, kepada maksiatan dan seterusnya. Karena itu dia mencari, kalau dia bertobat, dia berusaha untuk mencari kebenaran dengan cara thalabul ilmi itu. Kemudian dia juga berjanji untuk tidak kembali kepada dosa yang dia lakukan, sebagaimana dia tahu bahwa yang namanya susu itu tidak akan kembali kepada teteknya. Nah, ini tanda bagi seorang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita menjadi orang-orang yang salih, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muttaqin, seorang yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang besok ketika di yaumul qiyamah dikumpulkannya kita bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. Untuk hari ini cukup. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wat tarbiyah. Wa min ghawthi hadzal zaman an-nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.